Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Herman di Tuban, Jawa Timur. Mas Herman menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mas Herman baru menikah dan istrinya itu dalam kondisi hamil. Ya, seperti pada umumnya seorang istri lagi hamil, ya tentu saja Mas Herman itu agak sedikit gimana gitu ya. Banyak larangan ini itu dan sebagainya. Dan waktu itu Mas Herman masih tinggal di rumah mertuanya. Dan ya memang ada satu rutinitas, namanya orang lagi hamil. Ya, diceklah ke bidan, kondisinya tuh seperti apa, perkembangannya bagaimana, dan sebagainya. Pada saat itu, Mas Herman sendiri ini pulang hari itu, memang jadwalnya buat check up. Istrinya namanya Mbak Rani. Biar gampang, biar nggak suka lupa nama. Nah, Mbak Rani itu jadwalnya check up. Waktu itu hari Jumat sore. Jadwal check up itu biasanya sore hari. Sore itu sekitar jam 5-an lah segitu ya. Nah, Mas Herman sendiri biasanya udah pulang. Tapi hari itu dikabarin sama salah satu tetangganya. Kebetulan istrinya si Mas Herman itu kenal sama bidan tersebut. Ini kakaknya teman istrinya, jadi udah tahu lah gitu ya. Nah, ini titip pesen sama tetangganya itu nanti Rani kesininya itu selepas maghrib aja, katanya begitu. Soalnya saya sore ada urusan. Oh ya wis lah, dari situ Mas Herman pulang, dikasih kabar sama Mbak Rani, Mas nanti periksanya katanya selepas maghrib aja, katanya begitu. Oh ya sudah, kata si Mas Herman. Dan entah kenapa waktu itu Mas Herman itu berpikir, kalau selepas maghrib, nanti misal kesananya kemalaman, nanti gimana ya gitu ya. Wah, nanti ngantrinya panjang lagi. Oh, ini hari Jumat sore, biasanya di bidan tersebut itu lumayan cukup. Ngomonglah sama istrinya, Dek, ini kan Jumat sore ya, biasanya kan di sana sebelum-sebelumnya itu rame. Kalau misalkan ke situ selepas maghrib, atau mungkin jam 7 agak telat sedikit, nanti kan nomornya banyak, nanti pulang ke sini malam. Nah, Mas Herman itu enggak mau istrinya pulang kemalaman untuk masalah begituan gitu ya. Enaknya gimana ya? Ya udah, kita berangkat sebelum maghrib aja gimana? Ya udah Mas, terserah kamu. Nah, biasanya si Mas Herman itu naik becak, cuman karena lah naik becak nanti nunggu-nunggu segala macam, tak boncengin motor aja pelan-pelan, kata situ ya. Iya mas, akhirnya sudah. Singkat cerita, sore itu sekitar jam 5:30 ini siap-siap. Nah, ibu mertuanya kan, loh kalian mau kemana, kata si ibu mertua. Ini bu mau periksa ke sana. Loh ini udah mau maghrib begini, udah sendekala seperti ini. Ya nantilah nunggu turun dulu, nunggu maghrib turun, kata si mertuanya kan. Cuman kata si Mas Herman, las bu ndak apa-apa bu, orang lagian sini ke sana kan ya jalanannya terang, pikirnya begitu. Dan udah bu ndak apa-apa bu gitu ya. Nanti soalnya daripada nanti kalau misal kemalaman lah dari sini selepas maghrib, wah ke situ nanti dapat nomornya berapa? Nomor 14, nomor 20. Lah nanti sampai jam 9 malam, kata si Mas Herman gitu ya. Lah kamu ini, kata si ibunya gitu ya. Yus Buddha ndak apa-apa. Nah, Mbak Raninya pun ya setuju aja gitu ya. Akhirnya apa? Berangkatlah mereka sekitar jam 5:30 sore lewat. Itu udah hampir banget lah, udah menjelang maghrib gitu ya. Nah, mereka pun berangkat. Jalan memang dibawa pelan, nggak terlalu cepat gitu ya. Jarak dari rumah itu sekitar 2 atau 3 kilo. Dan itu ngelewatinya itu jalanan perkampungan, bukan jalanan utama gede seperti itu, enggak. Lewat jalanan perkampungan sekitar 2 sampai 3 kilo itu tadi, ya memakan waktu lumayan cukup lama juga ya. Nah, di situ saat baru keluar dari rumah,
Mas Herman itu tiba-tiba berpikir, iya juga ya, ini udah malam-malam begini, udah mau maghrib begini, ini istriku lagi hamil. Cuman hal itu nggak disampaikan ke Mbak Rani. Ya udahlah, tak diemin aja gitu kan. Cuman nanya, gimana kalau misal ndak enak, bilang ya, kata si Mas Herman, saking sayangnya. Iya mas, aku ndak apa-apa kok mas, aman, ini tak pegangin, kata si Mbak Rani. Iyalah, pelan-pelan aja ya, kata si Mas Herman. Iya mas, pelan-pelan aja, lagian ini juga udah mulai gelap. Ya, udah ada obrolan-obrolan seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji yang seperti kawan-kawan lihat di sebelah ini, bawang goreng bikinan sendiri, bawang goreng kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung dan sebagainya. Benar-benar bawang murni. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, dia ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Herman tadi. Berangkatlah ke sana, ada momen jeda itu saling bengong gitu ya. Di satu sisi, si Mas Herman itu tuh ada kekhawatiran. Loh ini udah azan maghrib ini, udah azan. Dan mereka tuh masih di jalan, pelan-pelan ngelewatin perkampungan-perkampungan yang memang sepi. Kalaupun ketemu orang, itu mereka yang mungkin mau berangkat ke musola kayak gitu ya. Ibu-ibu biasanya pakai mukena, bapak-bapak pakai sarung, pakai peci. Ini motoran ke sana melawan arus itu tadi. Makin ke sana, azan itu udah pada selesai, mungkin orang-orang itu lagi pada sholat. Kan hening ya di situ ya. Dan saat hening tadi, ini di jalan si Mas Herman itu melihat ada seorang nenek-nenek lagi berdiri di area yang sepi. Jadi kayak ujung rumah itu nanti ada kebonan, kesana nanti di depan ada rumah lagi. Nah itu di area yang sepi itu tadi, ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu lagi jalan ke sini. Jalannya itu cepet, kayak jalan ngebut seperti itu ya. Dan jalannya itu bukan di pinggir jalan. Awalnya di pinggir, begini jalan, terus dia itu tahu-tahu ke tengah jalan. Ya si Mas Hermannya bingung gitu kan, Mbak Raninya sendiri diem aja nggak ada suara. Akhirnya Mas Herman kan ngerem. Mbak Rani nanya, Mas kenapa ngerem? Itu tuh lihat di depan ada nenek jalan makin deket. Terus apa? Si nenek tadi tuh ngomong, awas minggir sambil ini bawa bawa pentungan kayak bambu, kayak ranting gitu. Awas minggir. Yo si Mas Hermannya kan akhirnya minggirin motor gitu ya. Dan ternyata si nenek itu tuh cuman ngelewatin mereka. Mbak Raninya juga ketakutan. Nah begitu posisi si nenek itu di belakang, si nenek itu masih dia balik badan dan nyabetin, mukulin si motornya si Mas Herman tadi. Minggir, awas minggir. Itu begitu terus. Ya Mas Herman takut. Akhirnya jalan lagi ke sana kan, mas jalan mas, serem banget mas, itu nenek kenapa sih mas? Ya enggak tahu, kata si Mas Herman, enggak tahu begitu. Sudahlah biarin aja, kata si Mas Herman. Akhirnya jalan kan ke sana, hari udah semakin gelap. Saat hari semakin gelap tersebut, Mas Herman sama Mbak Rani itu sama-sama merasakan sesuatu yang enggak enak waktu itu. Kok aneh ya, aku kok tiba-tiba Mas Herman sendiri tuh kayak keluar keringat dingin. Rasanya gimana ya? Pokoknya badan itu ndak enak. Bukannya meriang, bukannya enggak, cuman gerah-gerah gimana gitu ya. Padahal dia itu naik motor, tapi kok badan rasanya tuh lengket. Habis mandi, padahal udah selesai. Badan itu rasanya lengket, kok kayak aku berkeringat begitu ya. Terus udah jalanlah beberapa ratus meter lagi ke sana. Hari udah benar-benar gelap dan pikirnya Mas Herman, kok ini kita perasaan jalan kita kok lambat banget ya. Dan akhirnya Mbak Rani pun ngomong, Mas kita kayaknya lambat banget ya mas jalannya ya. Iya kayaknya lambat banget. Ya udah mas agak dipercepat aja, kata Mbak Rani. Nggak apa-apa kok, ke depan sana itu nggak ada polisi tidur dan jalanannya itu lumayan cukup bagus.
Nah, akhirnya sudah gitu kan, digas agak lumayan cukup cepet. Sesampainya di sebuah pertigaan, dan pertigaan itu tuh memang sudah dekat dengan si rumah bidan tersebut. Si Mas Herman pun ambil kanan ke sana sesuai dengan jalurnya. Begitu ambil kanan, sampailah mereka di tempat bidan. Sepi, nggak ada siapa-siapa, kata Mas Herman. Nggak ada parkir motor atau apa gitu. Itu nggak ada. Dek, sepi dek gitu. Ya wis, untunglah Mas kita dapat yang pertama. Akhirnya sudah, mereka turun, motor ditaruh di sana, masuk gitu kan ke halaman si bidan tersebut, ada parkiran di sana. Si Mas Herman sama Mbak Rani masuk ke dalam. Pintu terbuka, tempat duduk kosong, di sana resepsionis itu juga kosong, nggak ada siapapun. Udah, duduklah Mas Herman sama Mbak Rani di sana kan, cuman berdua aja begitu, nungguin si Bu Bidan itu keluar. Mungkin lagi pada sholat kali ya, kita aja yang datangnya kecepetan. Mas, kita nomor pertama ya Mas ya, kata Mbak Rani. Iya, syukur, untung kita dapat nomor pertama, ini paling masih pada sholat, habis pada sholat, terus udah periksa, cetar-cetor, habis itu kita langsung pulang, kata si Mas Herman. Iya Mas, ditungguin 5 menit, kok nggak keluar-keluar, kok nggak ada orang yang keluar satupun. Rasa-rasanya juga ini kok malam sepi banget gitu, pikirnya Mas Herman. Ditungguin 10 menit, pun sama, Mbak Rani sampai, Mas, kok nggak keluar-keluar ya Mas ya? Iya, lagi ngapain, mandi kali ya, kata si Mas Herman. Oh iya bisa jadi Mas, soalnya kan tadi katanya ada perlu, tapi ini buka kok. Maksudnya bukan di kondisi tutup terus kita masuk ke sana ya, artinya memang dibuka dan orangnya itu ada di sana, si Bu Bidan tersebut. Cuma nih masalahnya pasien-pasien yang lain juga belum datang dan waktu itu udah hampir 6:30 malam lah. Udah duduk di sana 15 menit berlalu, masih sepi, masih belum keluar, sampai kedengar ada bunyi glotrek itu di dalam sana. Ada orang itu, wah berarti udah mau kesini nih, ada sesuatu yang jatuh seolah-olah gitu. Bener aja, keluarlah si Bu Bidan. Tapi Mas Herman itu ngeliatin si Bu Bidan tersebut, kok agak aneh ya gitu, agak sedikit berbeda. Jadi kepalanya Bu Bidannya itu pakai kerudung. Kepalanya itu lebih besar dari biasanya, dari ukuran kepala orang umum. Kepalanya itu ada yang aneh ya. Apanya ya? Apa di dalamnya itu pakai berapa lapis gitu ya? Atau gimana kok? Rasa-rasanya kok kepalanya lebih besar ya? Dan si Bu Bidan tadi begitu keluar, itu senyum ke Mbak Rani sama Mas Herman. Lama ya nunggu ya, nah nyapa begitu. Enggak itu ya, padahal dalam hati lama katanya gitu ya, cuman enggak, Bu Bidan baru sebentar katanya begitu. Nah ini si Bu Bidan pun diem aja gitu ngeliatin si Mbak, aneh gitu kan. Aku kok merasa aneh ya seperti ini ya. Ayo Mas Herman diem aja tentu saja. Sudahlah, akhirnya apa si Mbak Rani pun disuruh masuk ya sama Mas Herman tentu saja. Mari masuk gitu kan. Masuklah ke ruangan periksa di situ. Ruangannya pun ya sama, nggak beda jauh dengan sebelum-sebelumnya. Oh iya ya begini, tiduranlah di situ, diperiksa. Nah saat diperiksa biasanya si Bu Bidan itu ada asistennya. Kali ini tuh nggak ada, sendirian. Mas Herman sempat nanyain seperti itu. Sendirian Bu Bidan, biasanya kan ada asistennya. Iya saya sendirian, katanya begitu, tapi nggak menjawab asistennya itu kemana. Nah berbaringlah si Mbak Rani tadi buat diperiksa. Mas Herman nggak ikut ke situ, tetap duduk di kursinya, cuman ketutup korden begitu kan, ada penutupnya lah. Nah saat lagi diperiksa itu, kok lama ya, periksanya kok lama, tumben gitu kan, ini udah 5 menit loh, biasanya tuh nggak lama-lama banget, cepet. Mas Herman kan penasaran, dia bangun, ngelongok di itu, sekat kain yang menutup itu dilongok begini, lagi ngapain? Ternyata istrinya itu lagi dijilatin perutnya sama si
Bu Bidan tersebut. Dan apa? Kepalanya si Bu Bidan itu lebih besar lagi dari sebelumnya. Si Mbak Raninya sendiri cuman diem begini, matanya itu melotot ngeliatin langit-langit. Kok begitu meriksanya? Biasanya kan pakai taltul-taltul kayak punya dokter itu didengerin atau bagaimana. Ini kok seperti itu ya? Kenapa ya? Karena si Mas Herman juga ragu, apakah metodenya begitu atau bagaimana gitu ya. Terus akhirnya dilongok, dibuka begini kan. Bu Bidan, Bu Bidannya diem gitu kan, dengan, mohon maaf, lidahnya itu masih, dan lidahnya itu lebih panjang dari orang pada umumnya. Lidahnya itu masih nempel begitu. Itu diem gitu kan, terus serepet, slep, nengok ngeliatin si Mas Herman. Dan kali itu ya memang aneh, kepalanya itu lebih besar, kayak 2 kali lebih besar dari kepala orang normal. Bu Bidan, kok begitu? Ditanya sama Mas Herman ya. Saat ditanya kok begitu, si Bu Bidannya tuh berdiri begini, kepalanya gede, nyengir ngeliatin Mas Herman. Mbak Raninya itu masih begini terus ngeliatin, nengok ke arahnya si Mas Herman doang, kayak orang baru bangun tidur, orang bengong. Dek, udah, katanya begitu kata si Mas Herman. Mbak Rani pun nutup ininya, dasternya gitu kan, dan turun dari tempat itu. Ini si Bu Bidan masih di pojokan, diem aja kayak gitu kan. Mas Herman pun bantuin. Asem, ini tuh kayaknya aneh, keluar dari situ. Dan si Mbak Rani itu mau duduk lagi di sana ya, nunggu informasinya. Sama Mas Herman ditarik, keluar aja kata Mas Herman. Akhirnya keluar. Nah begitu keluar, loh Mas, kita kan belum selesai Mas. Udah keluar aja, perasaanku ndak enak. Bu Bidan pun keluar dari situ, kepalanya ya itu tadi. Sampai Mbak Rani itu baru ngeh, Mas, kok Bu Bidan kepalanya gede ya Mas ya? Ya makanya itu, yuk kita pulang aja. Di situ Mas Herman itu doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan lah gitu ya. Mas, kenapa Mas kamu? Ditanya sama Mbak Rani. Minta perlindungan, akhirnya apa? Mereka naik motor lagi. Begitu diputar, keluarkan dari halaman rumahnya si Bu Bidan tadi. Di situ baru ngeh, ternyata apa? Yang dimasukin sama Mas Herman sama Mbak Rani itu kebun. Mas, kok jadi kebun Mas? Pegangan, kata Mas Herman. Ada jalan ke sana agak lumayan cukup cepat menuju ke tempat bidan yang sebenarnya. Mas, kenapa Mas? Kita kok masuk kebun Mas? Kita udah, ceritanya nanti, kata si Mas Herman, ceritanya nanti. Dan singkat cerita, sampailah di rumah bidan yang asli. Nah di situ baru ada motor. Cuman apa, motornya untung ada 4 motor. Bapak-bapaknya ada 4. Artinya ngantri nggak terlalu banyak. Akhirnya ke situ kan. Nah di situ sempat cerita sama Mbak Rani, kita masuk salah, katanya begitu kan. Salah kenapa Mas? Kamu emang nggak ngeh? Aku bingung Mas, katanya. Aku itu kayaknya tadi ketiduran atau bagaimana ya. Jadi begini, diceritakan semua sama si Mas Herman. Jadi gini dek, kita itu masuk ke sana nungguin lama banget. Iya, kalau nunggu lama aku inget. Tapi setelah masuk ke dalam ruangan, pas sudah diperiksa, aku nggak inget lagi Mas. Perut kamu gimana ya? Kata si Mas Herman, perut kamu gimana ya? Perutku sih nggak apa-apa Mas, biasa aja, katanya begitu kan. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, diceritakan semuanya. Ini pasien datang lagi, ada yang pulang gitu kan. Nah giliran si Mas Herman sama Mbak Rani masuklah ke dalam situ. Begitu dibuka roknya mau dilihat perutnya, loh Mbak, ini kenapa Mbak perutnya Mbak? Ini di bagian bawah, perut bawah itu warnanya itu gelap, kayak luka memar seperti itu. Loh ini kenapa? Sakit ndak Mbak? Enggak sakit dok, ini jatuh atau kepentok atau apa gitu kan. Enggak pernah, kata Mas Herman pun menjelaskan. Bu Bidan, jadi begini, beberapa saat lalu saat kita lagi perjalanan ke sini, kita itu salah Bu Bidan. Loh salah gimana? Salah masuk bidan yang lain. Loh maksudnya gimana Mas? Diceritakan semua kan. Begini Bu Bidan, dijilatin begitu Bu Bidan. Loh kok ngeri, kata si Bu Bidan. Yo, udah tahu Bu Bidan, tolonglah Bu Bidan diperiksain. Akhirnya diperiksa segala macam gitu kan.
menurut bidan tersebut kondisinya tuh alhamdulillah baik-baik aja. Ya maksudnya bayinya detak jantung ada, normal gitu ya kondisi. Oh ini sih syukur, cuman mungkin di luarnya aja yang seperti ini kali ya. Ya semoga ndak apa-apa. Ini tak kasih buat obat memar, kata si ibu bidan tadi. Akhirnya dikasih dan ya singkat cerita pulanglah mereka, tapi nggak lewat jalur itu. Lewatnya jalur besar. Jalanan besar, nggak lewat yang jalan kampung-kampung tersebut. Sampai di rumah ya cerita sama ibu mertuanya. Ya disalah-salahin lah, diomel-omelin. Kamu ini loh ngeyel, udah tak bilangin mending ngantri ya lama tapi aman, jangan kayak gitu orang lagi hamil maghrib sendekalak begini malah keluyuran gitu kan. Yo disasarin seperti untung ndak apa-apa, kata si ibunya. Dan akhirnya sudah diobatin dan yang lain-lain sampai alhamdulillah gitu ya, sampai melahirkan itu ndak terjadi apa-apa. Jadi semuanya itu baik-baik aja. Tapi pengalaman itu menjadi kayak pelajaran buat Mas Herman. Oh ya, ada satu lagi. Setelah mengetahui hal tersebut, ini si ibu mertuanya Mas Herman kan ya ada upaya konsultasi dengan orang yang pinter gitu ya, alternatif, ahli mistis dan sebagainya seperti itu. Konsultasi, diperiksa, ada seorang perempuan tua di sana. Ndak apa-apa katanya, begini ini sih sini ndak apa-apa gitu. Untung cuman begitu doang, nggak terlalu lama di tempat tersebut. Kan mendengar cerita bahwa sebelumnya itu sempat ketemu sama nenek-nenek yang marah-marah, yang suka nyabetin motornya si Mas Herman itu. Nah, di situ dijelaskan itu sebenarnya nenek-nenek itu baik. Loh, kenapa Mbah baik Mbah? Ya itu tuh dia lagi ngusir sesuatu yang ngintil, sesuatu yang ngikutin kalian itu dari entah dari mana gitu ya. Itu ada yang nempel di sana, yaitu diusirin sama si Mbah tersebut. Si Mbah itu tuh penunggu daerah situ, kata si Mbah-mbah ini orang pintar itu. Oh jadi gitu Mbah? Iya, jadi yang itu lagi mukul-mukul itu bukan nyabetin motor kamu, tapi lagi nyabetin, lagi mukulin yang nempel di kalian berdua ini. Oh begitu. Lah itu yang itu apa Mbah? Oh kalau yang itu yang begini-begini itu sih kemungkinan kuntilanak, katanya begitu. Hah, kuntilanak Mbah? Tapi kok begitu Mbah? Yo nggak munculin wujud aslinya aja, katanya, kata si itu ya. Kepalanya besar Mbah. Ya iya kuntilanak ya kepalanya tuh besar, lebih besar dari orang, kata si Mbah itu. Oh jadi begitu Mbah. Terus ini gimana Mbah? Wes enggak apa-apa, katanya. Enggak apa-apa, ini udah bersih. Dan nanti diobatin aja. Nanti lama-lama juga akan sembuh. Dan alhamdulillah bertahap ya, sekitar 5 hari luka kayak semacam, bukan luka ya, bekas kayak semacam memar warna merah kecoklatan itu pun lambat laun menghilang ya. Dan kehamilannya Mbak Rani alhamdulillah itu kembali normal, melahirkan dengan lancar dan selamat semuanya. Anaknya udah gede sampai sekarang gitu ya. Dan ya itu aja, mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, satu cerita dari Mas Herman, tapi semoga tetap bisa menemani malam kawan-kawan semuanya ya, menjelang istirahat atau lagi ngapain lah, lagi beraktivitas atau apapun, semoga tetap bisa menjadi hiburan untuk kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Mas Herman atas ceritanya, Mas Herman di Tuban sana. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.